ada 12 jam diperiksa penyidik, influencer yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, Richard Lee alias Dr. Richard tak ditahan. Polisi bilang karena alasan kesehatan, Richard diperbolehkan pulang beristirahat. Pekan depan akan dijadwalkan kembali pemeriksaan lanjutan. Merasa kurang enak badan dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan untuk melakukan istirahat dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan. Influencer Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka buntut dari laporan yang dilayangkan Samira Farahnas alias Doktif atau dokter detektif yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee. Doktif mengaku laporannya berdasarkan bukti dan keterangan para saksi juga korban. Itu Doktif mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang Doktif sertakan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Dikit aja dok, dok gimana dok selama periksaan tadi dok? Dok dikit dong pernyataannya dok. Periksaannya gimana dok hari ini dok? Terkait kasus yang menjeratnya, Richard Lee memilih tak berkomentar usai diperiksa polisi. Richard Lee memilih meninggalkan dan tak menjawab pertanyaan wartawan di gedung Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kemudian pelapor pencemaran nama baik Richard Lee alias Dr. Richard kini yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran bidang kesehatan dan perlindungan konsumen oleh terlapor pencemaran nama baik. Bagaimana pula kelanjutan kasus yang keduanya sudah berstatus tersangka dengan pasal berbeda? Saya diskusikan ini bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Bang Tifal, alhamdulillah baik, semoga Bang Tifal baik. Amin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini agak unik, 2 orang yang terlibat dalam praktik kesehatan, sama-sama saling lapor, terus kedua-duanya berstatus sebagai tersangka dengan pasal berbeda. Pertanyaan saya sederhana, kok bisa? Analisis Anda, Mas? Ya, kalau kita bicara tentang penetapan tersangka kan bagian dari kewenangan penyidik ya, itu bagian dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Persoalannya yang dilaporkan ini kan dicoba dicari objek yang berbeda. Seakan-akan ada pencemaran nama baik yang disampaikan lewat media sosial. Padahal isu utama yang diangkat oleh pelapor kan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan. Nah ini yang kemudian seakan-akan dibuat dalam konteks yang berbeda. Hemat saya seharusnya kan diselesaikan dahulu ya berkaitan dengan pelaporan pertama, karena ini bisa jadi presiden juga ke depan. Aduan pertama ini aduan yang dilakukan Dr. Tifa kepada Doktif, kenapa Dr. Tifa, mohon maaf, Doktif kepada Dr. Richard Lee, begitu ya? Betul, karena ini dulu yang harus dibuktikan sebenarnya apakah memang terbukti atau tidak. Berkaitan dengan bagian dari mungkin komponen SIP dan lain sebagainya, itu mungkin bagian dari penelusuran dalam kasus yang pertama tadi. Agar ini selesai harusnya tuntas dulu yang pertama kan, baru kemudian berpijak kepada kasus yang kedua. Tapi memang tidak ada halangan untuk memberikan laporan walaupun status orang ini menjadi tersangka. Memang dalam KUHP kita tidak mengenal hal-hal semacam itu, sehingga ini menjadi peluang untuk kalau dalam ranah praktik mungkin dianggap agar ya dalam tanda petik ya sandera menyandera kepentingan juga ya bagi para pihak agar pihak yang dilaporkan itu mendapat pressure juga. Mungkin harapannya ke depan mencabut masing-masing laporan tadi. Saya nggak tahu ya, tapi kalau dalam konteks pemikiran secara ranah praktik arahnya bisa ke sana. Walaupun kalau kita lihat dari pasalnya ancaman pidananya kan lumayan tinggi nih. Seharusnya kemudian semudah itu untuk kemudian menghentikan perkaranya, memberikan ruang SP3, walaupun sekali lagi SP3 pun tidak haram hukumnya diberikan kepada semua kasus ya. Tinggal bagaimana pemberian SP3 itu apakah benar-benar misalnya
buktinya kurang ya, dan perkara bukan perkara pidana, dan misalnya yang menjadi tersangka siapapun itu dalam proses hukum pidana meninggal dunia. Oke. Itu, Sorry, saya potong di situ. Kalau kemudian dua-duanya sudah berstatus tersangka dengan pasal berbeda, Doktif sudah jadi tersangka 12 Desember 2025. Kemudian Richard Lee saat ini dengan pasal yang berbeda. Menurut Anda ada kemungkinan tidak antara kedua pihak ini akan dikonfrontir dalam satu pemeriksaan yang sama? ya sebenarnya kalau ini masih ada benang merahnya, relevansi dengan objek pemeriksaan, harusnya bisa saja. Sangat mungkin itu dilakukan, dan kaidah hukum acara pidana tidak mengatur serigit itu ya. Bahkan memberikan ranah untuk mengkonfrontasi, mengkonfirmasi, itu kan hak ya. Apalagi untuk masuk ke ranah yang lebih serius lagi sampai kepada penuntutan di muka persidangan. Tentunya kan hal ini tidak kalah penting ya untuk memastikan apakah memang terpenuhi unsur deliknya atau tidak. Jangan-jangan setelah dikonfrontasi ya ada penilaian hukum dari penyidik yang bisa memastikan bahwa ternyata hanya satu saja yang jadi tersangka misalnya, karena hal yang disampaikan memiliki kebenaran. Nah, kita nggak tahu atas dasar misalnya si pelapor tadi dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE, apa poin utamanya, kemudian apa oleh penyidikan untuk menetapkan seorang itu menjadi tersangka, karena ini ditarik ke ranah undang-undang yang lain, tidak bicara undang-undang awal yang dilaporkan oleh. Tapi kalau kemudian dikonfrontir dan setelah dianalisis oleh penyidik, apakah ada kemungkinan Anda membuka asumsi bahwa hanya akan ada satu tersangka di sini, kemungkinan perubahan pasal juga bisa memungkinkan itu terjadi? Kalau bicara perubahan pasal, rasa-rasanya agak sulit ya, Bang Tipal ya, karena ini bisa menunjukkan inkonsistensi dan tidak profesional dalam penetapan tersangka. Apalagi penetapan tersangka itu kan biasanya sangat formil ya. Ada surat penetapan tersangkanya, di situ dicantumkan pasal-pasal yang menjadi ketentuan yang mengacu terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan atas dasar itu dia akan melakukan pembelaan kelak. Nah, jadi kalau kemudian ini diubah ini menjadi bisa jadi dalam tanda petik peradilan yang proses peradilan yang sesat jadinya kan, yang main-main, tidak profesional, apalagi ini misalnya dilakukan di kelas yang kita anggap bukan tingkat di kepolisian yang rendah begitu ya, tapi sudah dan dianggap sudah harusnya profesional, tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Gitu. Baik, dan menurut Anda keduanya perlu dilakukan penahanan atau tidak? Pak Heri? Ya, Pak Heri, saya ulang lagi pertanyaan saya. Jadi keduanya perlu ditahan atau tidak menurut Anda? Karena sama-sama sudah berstatus sebagai tersangka. Ya, menurut saya kalau ini belum clean and clear, rasa-rasanya penahanan itu bukan satu yang menjadi urgensi ya di awal. Bahkan ini jadi pertanyaan banyak pakar dan juga pengamat hukum pidana berkaitan dengan misalnya di KUHP yang baru. Apakah perlu urgensi penahanan itu dilakukan? Dalam kasus apa, dalam konteks yang bagaimana penahanan itu menjadi urgent? Menurut saya dalam kasus ini karena belum clean and clear, sekali lagi Bang Tifal, seharusnya nggak perlu ada yang ditahan, baik dari Dr. Richard Lee maupun dari Doktif tadi ya. Jadi menurut saya ini pastikan dulu benang merahnya apa, begitu berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh penyidik. Walaupun penetapan tersangka itu kan bisa saja nanti dianulir lewat mekanisme SP3 tadi kan, sudah perintah penghentian penyidikan. Jadi semua kemungkinan masih ada, dan rasa-rasanya sangat mubazir untuk langsung melakukan penahanan, karena itu sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang dalam hal pembelaan diri dan gitu. Oke, Pak Heri Firmansyah, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Hati-hati di jalan, selamat sore. Selamat sore Bang Tifal, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas jeda di